Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yuriska Meliasari, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah evaluasi pelajar mengajar, dan yang berbahagia teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri yaitu Putri Azhar Alfiatus Sadia dengan NIM akhir 158 dan teman saya yaitu Saya Faradi BEZ Saada dengan NIM akhir 257. Dan saya Nikmatus Solika dengan NIM akhir 259. ini kami akan mempresentasikan materi asesmen non-tes dengan jenis angket. Nah, apa sih angket itu? Nah, menurut Mas Ria TKK dalam buku Asesmen untuk Pembelajaran Matematika, pengertian angket yaitu merupakan alat untuk mengumpulkan data yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Responden sendiri di sini yaitu individu atau kelompok yang diinginkan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Next. Nah, tujuan angket menurut Mas Ria TKK dalam buku asesmen untuk pembelajaran matematika yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir apabila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Next. Di sini ada kelebihan angket menurut Mas Ria TKK dalam buku asesmen untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, itu memperoleh banyak data dalam waktu yang singkat. Penggunaan angket memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden secara bersamaan, sehingga bisa mempercepat proses pengumpulan data. Contohnya, jika angket itu disebarkan secara online, kan jadi banyak responden dari berbagai lokasi dapat menjawab dalam waktu yang sama. Jadi memungkinkan penelitian itu selesai lebih cepat. Yang kedua, responden dapat memilih waktu senggangnya. Karena angket biasanya diberikan tanpa harus segera diisi saat waktu itu juga, responden itu bisa memilih waktu yang nyaman untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu tidak memaksa responden sehingga dapat menjawab dengan lebih terbuka. Dengan angket, responden itu tidak merasa tertekan karena mereka dapat mengisi jawaban dengan bebas tanpa adanya tekanan dari pewawancara. Next. Sekarang ada kekurangan angket menurut Mas Ria TKK dalam buku asesmen untuk pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu responden harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angket membutuhkan kemampuan literasi dasar dari responden, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Jika responden itu tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, responden akan tidak dapat memahami pertanyaan atau tidak dapat memberikan jawaban secara tertulis pada angket. Yang kedua, jawaban angket dapat diisikan oleh orang lain. Ada resiko bahwa angket dapat diisi oleh orang lain yang bukan respondennya sebenarnya, baik disengaja atau maupun tidak disengaja. Yang ketiga, terdapat pertanyaan yang mungkin tidak dijawab. Dalam angket, ada kemungkinan beberapa pertanyaan itu tidak dijawab oleh responden, baik karena kurang memahami pertanyaan, atau responden merasa tidak nyaman atau tidak tertarik menjawab pertanyaan pada angket. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam angket. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai fakta. Contohnya jumlah saudara kandung, agama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pertanyaan mengenai pendapat atau sikap. Contohnya, bagaimana pendapatmu mengenai pembelajaran matematika kemarin? Lalu yang ketiga, pertanyaan berupa informatif atau yang memberikan suatu informasi. Contohnya, keterangan apa yang dapat Anda peroleh setelah mengikuti pertukaran mahasiswa kemarin? Lalu macam-macam angket. Nah, dalam buku menurut Mas Ria dan kawan-kawan tahun 2022 dalam buku asesmen untuk pembelajaran matematika, angket itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan siapa yang mengisi angket. Nah,
Di sini ada angket langsung dan juga angket tak langsung. Yang pertama, angket langsung. Angket langsung merupakan suatu angket yang diberikan kepada orang yang dimintai pendapat. Contohnya, seorang guru memberikan angket secara langsung kepada siswa untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran yang telah ia lakukan. Lalu yang kedua, angket tak langsung. Angket tak langsung merupakan suatu angket yang diberikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang responden. Nah, sebagai contoh, seorang guru memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui latar belakang sosial dan pendidikan orang tua siswa. Kemudian, kalau berdasarkan bentuk butir angket, dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu angket tertutup. Angket tertutup merupakan suatu angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan atau pernyataan yang disertai dengan beberapa opsi pilihan jawaban. Sebagai contoh, saya bla 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 mempelajari materi pelajaran bahasa Inggris yang akan diajarkan oleh guru. Nah, di sini terdapat 4 opsi jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Lalu yang kedua, angket terbuka. Angket terbuka merupakan suatu angket yang memberikan keleluasan terhadap responden untuk menjawab angket tersebut. Sebagai contoh, pelajaran apa yang paling kamu sukai? Di sini responden akan menjawab angket tersebut sesuai dengan pendiriannya. Lalu yang ketiga, angket semi terbuka. Angket semi terbuka merupakan gabungan dari angket tertutup dengan angket terbuka. Sebagai contoh, apa pelajaran yang Anda sukai? Di sini ada 4 opsi jawaban, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian ditanya, mengapa Anda memilih mata pelajaran tersebut? Nah, Yang selanjutnya yaitu cara menyusun angket. Menurut Tirta Hajodani dalam buku Asesmen Non-Tes dalam bimbingan konseling, cara menyusun angket yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu tujuan dari penggunaan angket tersebut. Contohnya, angket itu disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah atau ingin mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap suatu tugas. Selain itu, angket juga bisa disusun untuk mengetahui kondisi keluarga atau yang lainnya. Nah, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel yang menjadi materi angket. Contohnya yaitu persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua atau kebiasaan belajar peserta didik. Bisa juga minat kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, kemudian dari variabel yang sudah ditetapkan tadi itu bisa dijabarkan ke dalam kisi-kisi angket. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kisi-kisi. Nah, langkah yang keempat yaitu melengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan. Bisa juga ditambahkan dengan pendahuluan, yaitu yang berupa tujuan dari dibuatnya angket dan petunjuk pengisian angket tersebut. Next. Yang berikutnya yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam penyusunan angket. Hal yang pertama yaitu suatu pertanyaan itu dilarang untuk menanyakan 2 hal sekaligus ataupun pertanyaan ganda. Contohnya itu kayak bidang studi manakah yang Anda sukai dan yang Anda tidak sukai. Nah, pertanyaan seperti itu sebaiknya itu dibagi menjadi 2. Dengan pertanyaan pertama yaitu bidang studi manakah yang Anda sukai, lalu yang pertanyaan keduanya itu bidang studi manakah yang tidak Anda sukai. Yang kedua yaitu perumusan angket itu jangan mengandung petunjuk tentang jawaban yang baik atau mengandung sugesti mengenai jawaban yang ideal. Contohnya, itu angket jangan merumuskan seperti apakah orang tua biasanya memperhatikan belajar Anda di rumah. Nah, kalau perumusan angketnya seperti itu lebih cenderung membuat siswanya itu menjawab iya karena untuk melindungi diri sendiri atau orang tuanya agar siswa tersebut itu menilai dirinya sendiri itu baik gitu. Lalu perumusan yang bagaimana yang benar? Nah, perumusan yang benar itu sebaiknya pertanyaannya diubah menjadi bagaimana perhatian orang tua terhadap belajar ada di rumah. Terus yang ketiga yaitu jika ada pertanyaan tertentu yang memiliki lanjutan, sebaiknya hal ini dipisahkan menjadi 2 bagian. Contoh pertanyaannya yaitu,
Apakah Anda sering membolos saat sekolah? Kan ada opsi jawaban iya atau tidak. Kalau iya, apa sebabnya? Nah, perumusan pertanyaan seperti itu sebaiknya dibagi menjadi dua. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah Anda kerap membolos saat sekolah? Lalu pertanyaan yang kedua, berikan alasannya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada pedoman koran. Bisa di scan QR barcode di samping ini. Lalu sebelum kami bahas pedoman koran tadi, di sini ada beberapa sumber yang kelompok kami gunakan. Oke, selanjutnya kita bahas pedoman koran. Nah, di sini ada contoh pedoman koran yang kelompok kami buat, yaitu kelompok kami membuat sebuah angket dengan tujuan untuk mengetahui minat belajar mahasiswa terhadap pembelajaran kalkulus diferensial, variabel minat belajar mahasiswa. Nah, kisi-kisi angket minat belajar mahasiswa terhadap kalkulus diferensial. Di sini kelompok kami membuat sebuah indikator dengan 5 pertanyaan positif, 5 pertanyaan negatif, lalu jumlah pertanyaan ada 10. Bisa dilihat layar ini. Kemudian di sini ada contoh angket minat belajar mahasiswa terhadap mata kuliah kalkulus diferensial. Di sini ada nama, NIM, kelas, dan petunjuk isi angket. Nah, kelompok kami membuat angket tertutup dengan beberapa opsi pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, pertanyaannya di sini ada 10. Pertanyaan ini diperoleh dari kisi-kisi yang telah kelompok kami buat tadi. Kemudian pemberian skor dalam skala sikap pada pernyataan positif dan pernyataan negatif di atas menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini kan ada 5 pertanyaan positif. Itu nilainya yaitu sangat setuju dapat nilai 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kemudian negatif, sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 4. Kemudian di sini ada contoh masyarakat untuk setiap responden. Kelompok kami membuat 20 responden. Nah, misalkan responden pertama ini dari soal 1 sampai 10, nilai yang paling sering muncul yaitu angka 3, di mana 3 itu berarti setuju. Jadi, modusnya yang diperoleh yaitu 3. Nah, hal ini berlaku sama dari nomor 1 sampai 20. Kemudian, untuk mengolah hasil angket tersebut, maka dapat dirangkum hasil penilaian yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa untuk masing-masing butir, dan selanjutnya ditentukan modusnya. Jika terdapat lebih dari satu modus, maka sebaiknya dipilih modus yang terkecil. Untuk menyimpulkan hasil angket, dapat dibuat suatu ketentuan atau kriteria, contohnya. Nah, karena tadi di soal terdapat 4 opsi pilihan jawaban, maka modusnya yaitu kurang dari sama dengan 1, yaitu sangat kurang, lalu 1 sampai dengan 2, kurang, 2 sampai dengan 3 baik, lalu lebih dari 3 sangat baik. Nah, sebagai contoh. Tadi kan pada responden pertama, dari 1 sampai 10 soal, yang paling sering itu muncul 3. Maka 3 itu termasuk ke kategori baik. Lalu begitu juga pada soal berikutnya. Jadi dia cari dulu modusnya, lalu kalau modusnya udah ketemu, dimasukkan ke hasil kriteria ini tadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.